Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan ya perancangan UML. Kalau yang sebelumnya kita memetakan fungsional dengan use case, kemudian kita memetakan flow dengan activity, kemudian kita ingin memetakan kelas-kelas yang dibutuhkan dalam implementasi dengan kelas diagram. Nah, dalam studi kasus Game 2D Platformer ini, kalau kita identifikasi ya, kelas-kelasnya itu yang pertama dari sisi sistemnya ya. Dari sistemnya kita butuh gitu ya, game manager yang nantinya mengatur alur gamenya ya. Nah, pada game manager kita bisa petakan lagi atributnya, kemudian metodenya. Nah, sebelumnya kita petakan dulu kelas-kelasnya apa saja. Kalau kita bagi secara umum ya, ada yang kita butuhkan untuk sistemnya ya, game system. Itu kita butuh game manager tentunya, kemudian level manager untuk manajemen levelnya. Kemudian nah input handler ya untuk mekaniknya nih teman-teman. Kemudian dari sisi entitas ya objek kita butuh player ya, player controller. Kemudian ada abstrak ya untuk enemy ya, kita butuh player, kemudian enemy. Ini kita bikinnya kelas abstrak. Nanti enemy ini bisa dibagi-bagi lagi ya. Dan kemudian enemy ini ada beberapa kelas abstrak yang dibutuhkan ya. Nantinya itu misalkan kalau kita lihat enemy itu butuh apa itu, untuk handlingnya adalah butuh AI ya. Butuh AI controller. Kemudian untuk transisinya biasanya pakai state machine ya teman-teman. Jadi nanti bisa kita letakkan di sini. Nah, ini untuk kontrol dari enemy-nya. Kemudian dari playernya ya, bisa aja sih sebenarnya kita untuk player controller ini banyak gitu ya metode yang dilakukan. Nah, tapi kurang ini ya teman-teman, kurang efisien gitu sehingga kita memecah ya. Memecah metode-metodenya itu ke beberapa komponen gitu ya. Sehingga nanti kalau mau memodifikasi antar komponen ini lebih mudah gitu ya. Input handlernya ini atributnya apa ini belum ya. Nah, itu bisa kita tambahkan juga metodenya teman-teman. Misalkan untuk bergerak gitu ya. Nah, itu tipe variabelnya float ya kalau untuk koordinat gitu. Kemudian misalkan untuk melompat gitu ya. Nah, ini tipenya boolean ya, dia melompat atau tidak gitu. Nah, ini kemudian nah itu ya tadi setelah kita tentukan kelas-kelasnya, kemudian kita identifikasi dari tiap kelas tersebut apa saja atribut dan metodenya ya. Misalkan untuk ini atributnya sudah, misalkan untuk AI controller ini metodenya untuk AI misalkan dengan mengejar ya, kita misalkan bisa mengejar ke player ya, transform atau nanti pathfinding, kemudian nah ini ya udah nih kita kejar gitu ya. Kemudian untuk pergerakan state-nya ini pakai state machine. Nah, ini ada berbagai apa namanya? Ada berbagai state yang bisa diimplementasikan. Nah, itu kita biasanya pakai atribut kelas antarmuka iState ini ya untuk memindah-mindahkan state-nya pakai kontrak antarmuka itu. Misalkan berlari ya. Nah, ini
Kalau sudah ada variabelnya, tipe variabelnya sudah bisa disertakan juga. Misalkan kalau yang berhubungan dengan kecepatan kita kan float ya. Kemudian apalagi selain berlari, melompat ya. Nah, melompat. Kemudian apalagi? Nah, metodenya tentu saja ini bergerak ya teman-teman. Dengan tipe variabelnya float, kemudian bisa melompat ya. Kemudian apalagi misalkan movementnya itu dia jatuh gitu ya, atau bisa jatuh gitu ya. Nah, jatuh menyentuh apa namanya, dasar ini ya. Grounded ini berarti tipenya boolean ya teman-teman. Oke, kita lihat ya untuk asosiasinya. Dari sistem ini ada perwakilannya ya. Ini ada level manager, kemudian ada game manager, dan kemudian ini ada input handler ya. Nanti mengatur atau dia berasosiasi dengan level manager. Kemudian berikutnya kita lihat asosiasi dari player controller. Ini bisa terdiri dari ya, kita bagi komponennya ke movement controller, hold, attack controller. Kemudian ini state machine ya untuk animasi dari playernya. Nah, ini di mana kelas-kelas di bawah ini merupakan komponen atau bagian dari player controller. Nah, ini hubungannya bisa agregasi, bisa komposisi. Nah, kalau kita lihat di ini, di chart flow-nya ini sudah ada keterangan nama-namanya. Asosiasi ini hubungan. Kemudian komposisi ini komponen ya. Ini item dan full dalam apa namanya belah ketupatnya ini berarti komponen di bawahnya itu sangat tergantung dari komponen atasnya ya. Kemudian agregasi ini agak lemah ya, artinya tidak tergantung dari kelas di atasnya. Nah, karena kita lihat ini semua tergantung dari kelas atasnya ya. Jadi movement ini merupakan bagian dan ini wajib ada gitu ya. Kalau nggak ada player ini nggak ada ini. Berarti ini merupakan kita pakai yang komposisi ini teman-teman. Nah, ini ya bisa di sini. Nah, demikian juga dengan yang lain kayak hold, attack controller, kemudian state machines untuk animasinya ini juga bisa kita gabungkan dalam komposisi dari kelas player controller. Kemudian AI ini merupakan bagian dari kelas abstrak dari enemy ya teman-teman. Jadi nanti enemy-nya bisa macam-macam, kita bikin kelas abstraknya. Misalkan dia punya inheritance, untuk enemy ini ada monster, ada final boss gitu. Dan seterusnya ini bisa kita sediakan dulu kelas abstraknya.
Nah, kemudian AI controller ini merupakan komposisi dari ini ya, dari abstract enemy ini. Nah, kemudian di sini ada input handler ya. Ini merupakan mekanik ya, mekanik dari player. Maka dia asosiasinya adalah kepada player controller ini ya, pada player ini. Oke, kemudian ini player juga butuh ya, enemy juga butuh state machine, maka ini merupakan komposisinya ya ke enemy juga ya. Kemudian untuk poinnya belum ya, poin ininya ya, misalkan mengoleksi item itu kan ada ininya ya, ada skornya, kemudian misalkan ada dibikin rancangan, ada hazard ya. Nah, itu juga berarti teman-teman harus bikin kelas ya, kelas untuk menghitung skornya. Biasanya kita pakai kelas abstrak itu ya, kelas abstrak yang collectible ya. Nah, ini misalkan kita bikin kelas abstrak yang collectible itu, teman-teman. Ini untuk ngitung skornya ya. Atributnya apa itu? Atributnya nilai ya, teman-teman ya. Kalau misalkan berarti kan poin ya. Sebuah nilai. Berarti dia integer. Kemudian metodenya adalah misalkan apa ini? Menghitung ya, menghitung berapa item yang berhasil dikumpulkan oleh player. Oke, kemudian ini nanti akan digunakan ya. Kita pakai asosiasi yang ini ya, use ya nanti karena kita dependensi. Kita apa namanya? Belum tentu si playernya ini ngolek koin ya, jadi jika ada aja gitu. Maka kita bisa mengupdate ini akan digunakan untuk mengupdate nilainya ya, nilai dari player. Ini kita bisa sambungkan ke game manager nanti untuk menghitungnya ya. Nah, berarti sebenarnya game manager butuh satu lagi kelas untuk mengelola ini ya, koin, hazard, ini butuh satu kelas lagi ya untuk mengelola ini. Oke, coba kita tuntaskan dulu yang ini. Kita bikin yang hazard ya, teman-teman.
AZ ini kalau kena damage ya. Nah, itu teman-teman. Oke, ini juga asosiasinya ini ya, karena ini belum tentu ya teman-teman playernya ini kena ini gitu ya, jadi kita pakai yang asosiasi use ini. Jadi ini nanti digunakan oleh game manager. Nah, kita lihat di game manager ini belum ada nih kelas yang mengelola ini ya, yang mengelola koin dan damage-nya ini. Berarti kita bikin lagi. Ya, ini agak geser aja. Itu kita mau kelola dulu ya si ini. Oke. Oke, nah ini kelas yang mengelola tampilan, skor, kemudian nyawanya tinggal berapa gitu ya. Kemudian berapa koinnya, health-nya gimana itu ya. Itu yang sering dipakai itu ya. Dinamai yang head up display-nya ya, untuk kasih tahu ya tampilan antar muka yang buat kasih tahu keadaan skor, kemudian lives-nya, health-nya. Nah, ini controller, berarti apa yang dilakukan adalah ini nambah koin tadi ya, teman-teman. Misalkan pada tambahkan misalkan nilai hold-nya, kemudian misalkan menampilkan game over gitu ya. Kalau sudah grounded ininya, playernya. Nah, ini berarti ini merupakan bagian dari game manager ya, asosiasinya adalah ini. Oke. Nah, ini kemudian apalagi nih perancangannya yang masih butuh kelas abstrak, kelas interface. Nah, ini ya, ini iState-nya belum kita jabarkan lagi kelasnya ya. Nah, ini berarti bikin dulu, ini iState belum dijabarkan lagi. Ini pakai asosiasi ya, karena ini adalah bagian dari ini. Pakai yang tanda panah berarti directed association. Nah, ini berarti yang iState, teman-teman, ini kelasnya adalah interface ya, atau kelas antar muka. Namanya iState untuk kontrak dari perpindahan state-nya ini. Untuk animasi ini metodenya on enter, kemudian on exit. Oke. Oke, ini sudah terasosiasi semua, teman-teman. Kalau kita ringkas ya untuk bagaimana membuat kelas diagram.
terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah menentukan kelas-kelas apa saja yang dibutuhkan dalam implementasi dari perangkat lunak game yang kita buat. Kemudian yang kedua, setelah menentukan kelas-kelas apa saja, maka dalam setiap kelas kita identifikasi lagi atribut dan metode yang digunakan. Nah, baru setelah itu kita hubungkan kelas-kelas tersebut dengan asosiasinya ya. Kalau kita lihat ini asosiasi yang sering digunakan directed association, ini menjabarkan ya hubungan bagian ya. Misalkan dan manager ini membutuhkan display untuk head up-nya berisi koin player, coin hold, game over, membutuhkan level manager, kemudian dalam state mesin ini ada kelas antarmuka iState yang perlu dijabarkan lagi. Kemudian ada asosiasi ini ya, dependensi ini berarti ini merupakan mengupdate nilai ya, mengupdate nilai dari game manager karena dependensi ini adalah bisa saja tidak terjadi gitu ya, bisa saja tidak terjadi jika player ini tidak mengkolek begitu ya, atau misalkan bisa menghindari dari damage. Kemudian ini ada komposisi, ini adalah hubungan agregasi yang kuat ya. Jadi ini merupakan bagian dari player dan movement ini tidak akan ada jika tidak ada ini ya. Kemudian ada juga agregasi, ini teman-teman nih hubungannya lebih lemah ya, jadi bisa berdiri sendiri begitu. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.